Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya jam 10, saatnya kita Saturday sharing. Nah, kali ini Kids mau ngajakin kita semua, teman-teman semua, ayah bunda, untuk ngobrol bareng salah satu pegiat membaca nyaring atau read aloud. Nah, kalau ayah bunda udah tahu belum sih kira-kira apa read aloud itu, terus membaca nyaring itu kayak gimana gitu. Nah, sekarang kita si empunya ilmu, Mbak Anissa Anastasia dari ownernya Mama Lova Books. Oke, halo. Halo Mbak Ica. Halo. Balik. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Nah, jadi alhamdulillah kemarin kita sempat teaser-teaser gitu ya. Kalau kita bakal bikin live nih bareng Mbak Ica. Nah, Mbak Ica, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Fitri? Alhamdulillah. Oh iya, jadi teman-teman, Mbak Ica, Mbak Anissa Anastasia ini biasa dipanggil Mbak Ica gitu, biar gampang gitu. Oh iya. Nah, kita langsung aja kali ya, biar teman-teman di ayah bunda semua di rumah pada tahu sebenarnya membaca nyaring itu apa sih. Boleh nggak diceritain tentang membaca nyaring atau read aloud itu? Sok atuh, silahkan. Sebentar, kayaknya ada trouble sama Mbak Ica. Tunggu dulu. Oke. Waiting. Jadi Mbak Ica ini juga punya ini ya, toko buku gitu ya, toko buku online gitu. Oke, Maaf. Udah live lagi. Oke, nggak apa-apa. Ayo lanjut. Satu. Lanjut. Ica, silahkan. Oh, aku langsung kenalan ya. Iya, boleh. Assalamualaikum semuanya. Teman-teman, saya Anissa Anastasia. Biasanya dipanggilnya sih biar gampang Ica. Atau lebih banyak lagi kenalnya tuh Bunda Farzan. Nama anak namanya Farzan. Ya. Nah, aktivitas sehari-hari sih kalau sebenarnya dari tahun 2015 itu aku udah terjun di jual buku anak sama buku parenting gitu, Fit. Cuma kalau yang fokusin read aloud itu mulai dari tahun 2018 tuh, waktu pertama kali baca buku yang handbook read aloud tuh, yang penulisnya Jim Trelease itu loh. Nah, mulai dari situ, waktu pertama kali baca itu langsung kayak, wah ini harus banget nih orang tua tuh tahu tentang read aloud gitu kalau menurut aku ya, waktu pertama kali baca itu. Jadi aku sering banget tuh kayak mengutip isi bukunya, aku share ke orang tua, karena banyak kan yang mikirnya tuh kalau buku itu dibeli biar anak bisa baca gitu loh. Padahal itu pandangan yang keliru banget deh. Maksudnya beli buku biar anak bisa baca gitu. Nah, si yang read aloud di buku ini, Jim Trelease tuh kayak dia memberikan ide kalau jangan bisa bacanya dulu, tapi harusnya suka baca dulu gitu loh. Meskipun belum bisa baca, kita harusnya tuh ngajakin anak tuh biar suka dulu. Kalau udah suka, nanti mereka otomatis bisa, itu tuh akan mengikuti gitu. Cerita tuh kayak gitu. Baru pas jadi tahun dibangun, 2019 cintanya dibangun dulu. Jadi ibaratnya kalau kita suka sama orang, ya PDKT dulu kayak gitu kan. PDKT kalau udah suka pasti apa aja kita mau lakuin gitu loh, mau buku apa aja nantinya, mau disuruh pelajaran kayak mau itu buku cuman ya apalah gitu, insya Allah kan mereka tuh mau gitu, membaca tuh mau gitu. Kalau yang mulai tahun 2009 akhir itu ada kayak training gitu ya dari Bu Rosi Setiawan. Jadi Bu Rosi ini yang kayak penggagas read aloud di Indonesia yang pertama kalinya gitu loh, si Bu Rosi ini. Jadi beliau nih yang ngebawa buku read aloud biar diterjemahin dalam bahasa Indonesia tuh beliau. Itu bikin semacam ya, training, kayak ibu read aloud di Indonesia tuh Bu Rosi namanya. Terus ikutan deh trainingnya, kan selama ini baru baca sendiri tuh, pengen tahu sebenarnya kalau prakteknya gimana sih gitu, pengen tahu kan. Pas ikutan
ya makin ini deh, ya udah jadi kayak makin semangat. Wah ternyata nggak kayak yang sesusah yang dibayangin. Sebenarnya ini semua orang tua yakin deh bisa, cuman mungkin kayak aku deh suka ngerasa ada mental block duluan kan. Biasanya kayak sering ada pertanyaan, Hmm. mendongeng sama itu gimana, kayak aku nggak bisa mendongeng, aku nggak bisa ini ke anak aku apa kayak gitulah. Nah ini kayak menurut aku ya, Red Alert ini kayak jawaban buat orang tua yang merasa nggak bisa mendongeng atau bercerita buat anaknya gitu. Nah nanti Jadi kita ini tuh bahas deh. sebenarnya si Red Alert ini sama mendongeng itu mirip, sama atau beda? Eh ini aku baru tahu juga ya. Jadi sebenarnya apa sih kayak istilah besarnya tuh bercerita. Mm-mm. Cuma berceritanya nih, kalau bercerita itu ada dua metode. Metode pertama ya Mm-mm. bercerita aja nih, nggak pakai apa-apa. Maksudnya bukan nggak pakai apa-apa ya. Nggak pakai media Kitanya gitu yang ya? mengarang gitu. Kita cerita kayak kita cerita sama orang, Fit, aku kemarin gini gini gini. Nah itu kan lagi Oh, iya cerita iya iya tuh. iya. Sama aja kan, Mm-mm. mau ceritanya kisah pengalaman sendiri yang beneran kejadian, mau Mm-mm. ceritanya misalkan suatu hari Mm-mm. Bunda melihat misalnya kayak gitu, itu namanya bercerita. Ya, Tapi kalau read aloud bercerita tapi pakai media buku, bedanya buku. kayak gitu. Jadi Oh, kita jadi nggak sebenarnya mengarang sendiri ceritanya, mm, mm, ceritanya mm. tuh ya pakai yang udah ada gitu, kita tinggal membacakan isinya kayak gitu. Mm, mm, Nah mm. dua-duanya ya sama-sama bercerita, sama-sama manfaatnya pasti sama-sama besar gitu loh Fit sebenarnya. Mm-mm. Sip, sip, Mungkin sip. ada yang bingung ya, terus jadi sebenarnya kalau bacain buku mendongeng apa bukan? Nah Ah, itu kalau menurut aku tuh. nih, kalau menurut aku ya mendongeng itu sebenarnya si jenis ceritanya. Oh, Jenisnya tuh jadi adalah jenis sesuatu cerita yang sifatnya, dongeng. menurut aku ya kayak gitu. Jadi kayak sifat yang Mm. fiksi gitu loh, bukan Eh, yang eh, 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 bukan eh. real gitu. Kalau misalkan cerita, Mm. tadi aku ketemu si ini loh, lagi main ini tuh kan bukan dongeng kan, maksudnya Bukan memang dongeng, benar emang terjadi kejadian. gitu, enggak kayak gitu. Oh, iya 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 iya, iya. Mana maksud-maksud. Terus sebenarnya kan kalau membacain, maksudnya kalau bacain buku untuk anak gitu, yang disebut kriterianya lah, istilahnya kriterianya membaca nyaring itu ada nggak sih? Apa kita ya membaca biasa buat anak-anak, apa atau ada kriteria tertentu gitu sampai bisa Oh disebut kalau ini kayak loh yang pembaca nyaring yang benar gitu? kalau waktu aku training itu ya sebenarnya sih nggak Mm-mm. ada patokan membaca tuh harus Mm-mm. begini atau begitu tuh nggak ada, karena kunci yang mau apa sih keyword dari membaca nyaring yang pengen disebarluaskan tuh adalah si orang tua sama anak Mm-mm. itu bisa berinteraksi gitu loh Fit. Nah bedanya dibantu Hmm. sama buku kan, kalau misalkan kan nggak semua orang tua nih apa ya bisa apa sih kayak ngobrol sama anaknya, bahas Mm-mm. sesuatu. Nah buku ini jadi kayak jembatannya biar punya apa ya, ada interaksi yang mau dibahas gitu sama anak. Kan nggak mungkin kan kalau kita ngobrol biasa aja terus tiba-tiba bahas apalah hal-hal yang tentang alam, tentang apa, kan bisa jadi kita kita pun nggak punya Uh-uh. ilmunya nih. Nah kita Uh-uh. buku tuh kayak ngebantu kita, jadi ada kayak jembatannya, kita bisa lihat di sini loh ada. Makanya kalau di read aloud itu sebenarnya bukan teknik membacanya yang penting, tapi Hmm. interaksi sama anak gitu. Jadi yang kalau mau ditanya yang bener kayak gimana, yang bener jangan baca buku kayak baca UUD 45 waktu upacara. Misalkan jadi Iya kayak iya iya jadi iya iya iya. jadi Jadi fokusnya yang tuh cuma itu. kayak jadi kita kebanyakan orang mikirnya tuh kalau membaca tuh ya Uh-uh. membaca teks gitu loh, membaca Uh-uh. gitu kan misalkan ya. Tapi nggak ada ya kayak gitu lah, gimana sih kalau kita pas upacara baca UUD 45 Undang-Undang Dasar, udah aja ngebut kan, nggak peduli kan orang mau dengerin ke, mau mereka ada yang tanya nggak kita tanggepin. Nah kalau di read Uh-uh. aloud sebenarnya yang dibutuhin tuh malah kita tuh kayak saling ada apa, respon, si anak tuh merespon, terus ketika anak bertanya kita juga merespon dulu, jadi nggak masalah misalnya tiba-tiba baru satu halaman anaknya nanya-nanya, kita berhenti dulu, jangan main maju aja gitu. Yang benar sih kalau ditanya benar atau salah ya kayak gitu, pokoknya penting ada interaksi saat membacakan ke anak itu. Oke oke. Jadi justru yang digarisbawahi itu bukan membacanya, teknik membacanya, tapi lebih kepada interaksi antara orang tua dengan anak. Nah
Oke, sip. Tadi ada yang nanya nih, ada giveaway nggak kakak? Giveaway-nya adalah ilmu, ilmu yang sulit didapat di tempat umum nih. Giveaway ilmu dari Mbak Ica, insya Allah ya. Nah, terus Amin. jadi kalau kalau tadi kan ngomongin interaksi ya, berarti itu kan membangun hubungan antara orang tua dengan anak. Nah, selain selain itu ada lagi nggak sih manfaat dari membaca nyaring atau read aloud ini buat hubungan Nah, buat anak dan orang tua pada umumnya gitu? kalau misalkan ini sekalian bedanya sama bercerita biasa ya, yang tadi. Boleh silakan. Kalau bercerita biasa kan kita kalimatnya itu kan sifatnya lisan ya, sesuatu yang maksudnya kayak kita lagi ngobrol biasa gitu. Jadi terbatas yang anak denger tuh ya udah terbatas sama apa yang kita sampein, yang pikiran kita kan. Nah, kalau read aloud karena kuncinya tuh membacakan, jadi kan dari buku. Itu nanti arahnya mengenalkan ini loh, kayak bahasa tulis. Ya kan kayak tanda baca, itu secara tidak sadar, maksudnya tanpa kita mengajari kayak orang belajar di kelas, itu belajar tanpa belajar gitu. Oh, Arahnya tuh nanti belajar misalkan tanpa mereka jadi belajar. mengenal, belajar tanpa belajar. Jadi tanpa kita perlu capek-capek ngenalin ini A, ini B, ini C, itu hanya rutin membacakan aja ya. Itu lama-lama kayak gini misalkan nih, itu nanti akan mengenal dengan sendirinya gitu. Ada bentuk A, ada bentuk huruf apa kayak gitu, karena sering melihat, ini otomatis bener. mereka akan jadi kayak sadar gitu, ada bentuk alfabet A sampai Z. Bahkan nggak cuman huruf aja nih, kayak tanda titik, kapan berhentinya, terus kata yang sama ternyata maknanya bisa banyak, gitu kan? Karena tergantung konteks kan, kita karena kalau kita bacain pasti konteksnya akan beda-beda. Kita ngomong bisa sama bisanya ular itu beda kan? Nah, atau misalkan seru, cuma misalkan seru Andi kayak gitu, tapi sama seru yang seru gitu, itu kan beda kan? Jadi teksnya sih sama-sama seru, teksnya mah seru gitu, tapi kan ketika dibacakan, si orang tua tuh membacakan sesuai konteks cerita, ditambah dengan mimik muka, terus misalkan atau kayak gitu dah, seru ya, kayak gitu kan. Jadi itu tuh kayak ada proses penyampaian apa sih bahasa gitu ke anak Iya, gitu. kayak ini ya, Nah, membangun kayak makna gitu. gitu ya. Bener. Jadi ini juga nih yang ditekenin ya sama read aloud itu. Kenapa read aloud tuh dia bukan mencari anak bisa baca, tapi yang dicari tuh paham sama bacaan gitu. Jadi sebelum mereka bisa melafalkan ada tulisan terus ini bacanya ini nih, mereka udah punya dulu nih pemahaman di apa sih, di kepalanya tuh udah punya pemahaman duluan sebelum mereka tahu teksnya gitu. Karena yang banyak apa sih yang itu loh yang uh, PISA, tau nggak yang PISA yang hasil PISA, yang tingkat literasi Indonesia tuh kenapa dibilang rendah banget, itu karena kita cuma bisa baca doang, maksudnya cuma bisa teksnya, doang tapi ya. kontekstual, tapi kalau Tapi waktu ditanyakan jadi tadi gitu. ceritanya apa, ya apa gitu, maksudnya nggak paham gitu, cuma oke bisa baca, tapi ketika ditanya ulang ternyata mereka nggak paham yang mereka baca gitu. Nah itu yang maksudnya yang mau di apa ya, yang pengen aku tuh kenapa sering ngajakin orang biar ikut membacakan buku di rumahnya. Jadi aku kayak gini nih ngasih contoh, soalnya kalau dilakukan tuh kayaknya gitu doang sih, sederhana kan, kayak cuman bacain doang ya elah apa sih itu kan, nggak ada les-les baca atau apalah kan, kayaknya nggak canggih banget gitu. Padahal sebenarnya yang sederhana yang cuman kayaknya begitu doang aja tuh efeknya tuh ya luar biasa gitu loh, Fit. Makanya kan arti read aloud sendiri kan sebenarnya aktivitas sederhana, proses membacakan isi buku kepada pendengar gitu. Jadi ada pembaca, ada media yang dibaca, ada pendengar, udah itu doang 3. Dan aktivitasnya sederhana ya, membacakan aja. Sederhana sebenarnya. Ya sederhana banget kan. Tapi kalau di breakdown manfaatnya itu tadi, tanpa sadar jadi kayak bisa mengenal bentuk huruf, terus bisa mengenal konteks pemahaman suatu kata, ada maknanya.
terus apa ya, kosakata yang diterima kalau dari Mm-mm. buku anak yang biasa dibacakan buku tuh akan jauh banget bedanya sama anak yang jarang banget dibacain buku. Jumlah Mm-mm. kosakata yang mereka udah rekam nih di masa-masa waktu balita gini nih, meskipun Mm-mm. belum kepake, tapi itu yang kerekam kalau biasa dibacakan itu jumlahnya akan banyak banget. Dan semakin banyak kosakata yang mereka pernah dengar, bukan pernah baca ya, Ya. pernah dengar dulu nih, itu nanti akan eh, mempengaruhi kosakata saat mereka bisa bicara. Kalau udah Ya, udah ya, ya, dengar, ya. bisa Mm-mm. dengar, banyak dengar, nanti baru bisa disuarakan, nanti baru kalau udah bisa baca baru bisa baca gitu loh. Jadi ini Itu sebenarnya read kayak aloud tuh ngaruhnya mm, bisa bahkan misalnya kalau ada yang merasa anaknya kayak speech delay, belum bisa uh-uh. baca, belum bisa ngomong, itu coba eh, ya itu rutin read aloud Distimulasi membacakan. dengan read aloud gitu ya. Nah, itu salah satu cara yang bisa digunakan tuh karena semakin ya balik lagi yang tadi, semakin banyak yang didengar, kalau udah mereka merasa cukup banyak apa yang mereka dengar, itu kan bahasa reseptif ya namanya, yang diterima nih. Mm-mm. Nanti baru deh kalau udah waktunya, itu akan dengan sendirinya tuh mereka mengeluarkan ya apa yang biasanya mereka dengar gitu, ya Mm-mm. disuarakan, ya Mm-mm. mereka bisa baca, atau bisa nulis, misalnya nulis yang menyampaikan pendapat ya, maksudnya mengemukakan pikiran tuh, menulis yang begitu tuh. Itu tuh efeknya, emang kalau misalkan usia kayak di bawah 5 tahun gini nggak kelihatan, nggak terlalu ketara lah kelihatannya. Itu Mm-mm. di buku Read Aloud tuh ada sampai penelitian udah kayak baca buku skripsi gitu loh, ada tabel-tabel, grafik-grafik. Mm-mm. Itu saking mau kasih tunjuk ini tuh scientific loh, ilmiah, udah diteliti. Pas si anak-anak yang diteliti itu udah besar, ternyata Mm-mm. memang jauh gitu prestasinya, terus kemampuan akademiknya, itunya tuh pemahamannya tuh beda banget dibandingin yang waktu kecil, ya Nggak jarang banget lah dibacain dibaca di buku, buku. dipaparkan buku. Oh, ya, 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 ya. Terus kalau bukunya sendiri, buku apa aja? Anybox atau ada buku-buku yang cocok untuk read aloud ini? Kalau pengalaman aku Mm-mm. pribadi nih, Mm-mm. kalau yang enak untuk read aloud sih memang yang bukunya tuh narasinya tuh enak gitu, mengalir kayak kita lagi bercerita gitu loh. Ada Hmm, percakapannya, ada tokohnya. Yang enak sih yang begitu. yang Yang kayak kalau mungkin misalkan kayak kita buku cerita gitu ya, ya, lebih yang lebih kepada enak tuh buku memang yang cerita. sifatnya tuh cerita gitu. Ada Mm-mm. ceritanya. Kalau cerita kan ada Mm-mm. tokoh, ada alur kan gitu ya. Biasanya ada Mm-mm. latar, ada tempat, latar waktu. Memang lebih enak yang kayak gitu. Tapi kalau misalkan buku, kadang kan ada juga nih buku yang nggak enak gitu dibacain tuh. Jadi memang gini loh, Fit. Nggak semua buku enak dibacakan. Ada yang enak Mm-mm. dibaca, tapi tidak enak dibacakan. Oh, Memang ada ada yang yang enak buku dibaca kayak gitu tapi tidak ada. enak dibacakan. Oke, oke. Enak dibaca, tapi tidak enak dibacakan tuh memang ada yang kayak gitu. Kalau cari Mm-mm. buku yang, kalau misalkan anaknya belum bisa baca, berarti kan kita fokusnya yang enak kita Enak bacakan. dibacakan. Gitu. Nah, kalau enak dibacakan, enak itu carinya sifatnya yang cerita. Memang yang cerita gitu loh. Jadi ada alurnya, ada Mm-mm. tokohnya. Jadi konsep-konsep yang mau kita kenalin ke anak-anak tuh lewat cerita gitu. Memang sih kalau yang buku yang kayak gini nih banyak kan buku impor ya, yang mereka tuh kayaknya udah paham sih buku buat anak-anak yang balita-balita nih. Jadi Mm-mm. tetap kayak cerita, tapi di dalam cerita aja terselip ada konsep-konsep ya, entah konsep tentang tubuhnya, konsep tentang waktu, tentang Mm-mm. keluarga, tentang dirinya. Kan banyak tuh kita temuin. Cuma makin kesini sih alhamdulillah kayaknya udah banyak sih buku terbitan Indonesia juga udah begitu tuh. Jadi nggak cuman, kalau Mm-mm. dulu kan kayaknya orang tuh nyari, aku sering nih nemuin customer dulu-dulu ya, nyarinya tuh yang satu buku teksnya banyak gitu. Jadi kayaknya kalau beli buku teksnya dikit rugi gitu. Padahal Hmm. padahal ya jangan fokusnya sama banyaknya teks, tergantung usia anaknya. Jadi kalau misalkan memang masih Mm-mm. kayak balita, lebih baik tuh makin banyak gambarnya, makin sedikit teksnya. Teksnya. Semakin semakin usianya tambah tambah besar,
Jadi gambarnya makin sedikit, Tulisannya teksnya makin makin, banyak. tulisannya yang makin banyak. Itu yang bener kayak gitu. Yang idealnya tuh seperti itu. Makanya sebenarnya kalau komik-komik nih, itu kalau udah besar maunya cuma baca komik, itu sebenarnya tanda tanya. Berarti ada yang waktu kecilnya ya kurang menerima paparan media baca gitu. Gambarnya itu. Apa, baca. Jadi biasanya cuma gambar aja. Jadi Oke, oke, ajarin oke. Terus kalau ngomongin bacain buku ya, itu anaknya kudu diem dengerin apa boleh anaknya sambil main-main? Maksudnya kadang kan anak tuh nggak bisa diem ya waktu dibacain buku. Sedangkan kan katanya tadi kalau bisa setiap hari dibacain buku kan namanya anak ya suka main kesana kesini gitu kan. Apakah Ya. dia harus duduk dengerin kita baca atau gimana tuh? Kalau ini balik lagi pengalaman aku ke Farzan ya, Mm-mm. dan diaminin sih di buku Ritela tuh ada disebut ya cara anak membaca tuh nggak kayak cara kita membaca gitu. Kalau Hmm. kita kan selama ini taunya membaca itu kayak sekolah ya, duduk, dengerin Mm-mm. guru, baca, diem Mm-mm. gitu. Nah itu kalau udah besar ya begitu. Tapi kalau misalnya masih anak-anak, kata-kata membaca buat mereka tuh ya cuman bolak-balikin buku doang, cuma gini-gini Buku. doang, misalkan gigit gigi, kalau saya masih digigit-gigit, Mm. dijilat-jilat, itu adalah membaca sebenarnya. Proses membaca buku Itu, juga itu ya. proses membacanya begitu, itu mereka lagi baca, tapi cara bacanya begitu. Iya, iya, Nah, iya, benar, benar, benar. cuma nanti makanya kan butuhnya rutin kan di sini, nggak bisa cuman Hmm. kayak 1 kali 2 kali, rutin. Kalau kita membacakan, bisa kita bacain nih. Kita tuh sebenarnya lagi ngasih contoh gitu loh. Cara membaca buku tuh adalah misalnya kita duduk. Jadi meskipun anaknya kemana-mana nih, misalnya anaknya Hmm. lari-larian, ya kita duduk aja Hmm. gitu. Kita asik aja. Allah Maha Melindungi. Terus kita kan lagi, jadi duduk, buku dipegang kayak gini. Hmm. Nah, meskipun anaknya lagi kemana-mana, kita bacain begini tuh sebenarnya kita bukannya sia-sia gitu loh, Fit. Tapi kita lagi ngasih tunjuk bahwa cara membaca tuh adalah duduk, bukunya dipegang, dibolak-balik. Nah, nanti kalau udah waktunya, bisa udah sering lihat, baru mereka ketika kita ajak baca, baru bisa anteng. Karena udah tahu kalau misalkan baru awal-awal, atau jarang-jarang terus kita berharap mereka anteng, ya mereka mana tahu cara bawa buku tuh harus diliatin, buku tuh harus didengerin ya. Nggak, maksudnya, ya misalkan aku kasih ini deh, capitan gitu. Kalau nggak kita ajarin cara pakainya, mereka tahu nggak capitan tuh buat apa. Mungkin capitan malah dimasukin ke kepala, atau ya bukan untuk dipakai mencapit kan, bisa jadi dipotek misalkan gitu, kayak gitu sebenarnya. Jadi nggak masalah kalau anaknya keliling-keliling, ini kalau menurut aku tuh nggak masalah, kita bacain aja karena kita tuh sebenarnya lagi iklan. Gimana sih kalau iklan tuh, Iya, benar, benar, benar. nah Kayak kita ini lagi ya, iklan. membiasakan aja gitu ya. Memang Membiasakan kayak kalau ngasih contoh, biasa-biasa ngasih lihat contoh lama-lama mau gitu. lama-lama, oh ternyata apaan sih tuh bunda, asik banget baca bukunya, apa sih lagi, apa sih bunda, ya sama deh kita main Mm-mm. handphone, main HP Mm-mm. aja misalkan, main HP. Lama-lama kenapa dia tahu HP itu pencet ini, pencet itu? Taunya dari mana? Emang kita Karena ajarin? ngeliat. Ajarin mereka? Sebenarnya tuh karena mereka lihat, kalau udah sering lihat, terus diikut utak-atik, lama-lama kan jadi tahu sendiri. Ya sebenarnya baca kayak gitu juga, karena sering lihat, oh ini tahu. Makanya kan kalau di read aloud itu salah satunya kita ini disaranin untuk baca juga nama penulis sama ilustrator, karena biar sekaligus tuh kayak ngasih tahu bahwa buku ini ada yang buatnya loh, karya manusia, Hmm. bukan bukan datang dari langit atau dari mana gitu. Jadi itu sekaligus mengajarkan itu kayak konsep, wah ternyata buku tuh ada penulisnya, oh ada ilustrator ya yang oh ternyata gambar yang ada di buku ini tuh asalnya dari ilustrator kayak gitu. Oh ternyata ada yang menerbitkan ya, buku itu ada penerbitnya. Oh ternyata ya kayak gitu loh. Kalau pertama kali mungkin dia akan tanya, kenapa kita sebut penerbit, penulis, apa itu? Selain tujuannya ya biar untuk menghargai si penulis dan ilustrator. Kan Hmm. seringnya kalau buku kita nggak tahu siapa yang nulis, nggak hafal, atau Nggak ilustratornya hafal siapa. Beda sama kalau lagu, kita pasti tahu kan, oh ini yang nyanyi si ini siapa nih yang nyanyi. lagunya. Iya, iya, benar, benar, Ya, benar. itu tahu. Tapi kalau buku kayaknya
aku juga jujur aja sering banget lupa sih siapa sih penulis bukunya A. Heeh. Makanya pas dikasih tahu, oh ternyata harus dibacain loh ini depannya tuh harus dikenalin. Ya karena gara kayak gitu. Karena nanti lama-lama kan anaknya juga inget kan kalau ada buku yang penulisnya tuh disebut sering. Berarti kan kayak jadi Mm-mm. penulis favoritnya dia nih. Maksudnya buku-buku Mm-mm. tuh berarti, wah itu kan penulisnya kayak kalau aku nih yang aku beberapa yang aku ini ya penulis buku yang aku favorit tuh kayak Mbak Wati Ideo, terus Mm-mm. Clara kalau buku-bukunya Gemain Sani nih yang aku udah nemuin nih, ini Mbak Riutri, terus Mm-mm. Nurul Ikoma, kayak gitu kan. Akhirnya aku pun jadi kayak mencari mencari lagi karya si Mbak itu, maksudnya Mbak atau Mas Mm-mm. penulis itu kan akhirnya. Karena kalau udah suka satu karya, biasanya karya yang lain kan gak jauh-jauh beda nih, Ya, setara gitu. Jadi kayak cenderung mencari ya udah mendingan aku cari amannya kan aku cari aja lah karya si yang si penulis yang ini gitu untuk aku mm-mm. bacain ke anak aku kayak gitu. Mm-mm. Jadi Tapi ini meski juga ya, jadi kayak oh ini buku apa penulis yang ini seleranya sama nih, enak nih diikutin gitu iya kayak gitu. kan. Jadi kan ya sama lah kayak kita dengerin lagu punya selera maunya penyanyi yang Favoritnya siapa apa gitu atau ya. favorit apa gitu. Halo. Terus oh ya, eh, kalau dari segi ini sendiri kayak waktunya sendiri ketika baca ini apa read aloud itu enaknya pas waktu gimana? Maksudnya apa? Pagi-pagi atau bangun tidur, apa sebelum tidur, apa anytime gitu, boleh diceritain nggak? Kalau waktu sebenarnya yang ini tuh emang katanya anytime sih, nggak harus sebelum tidur gitu, nggak harus itu. Hmm. Yang penting situasinya tuh udah dikondisikan, ya misalkan jangan pas anaknya lapar terus kita bacain buku dulu gitu kan kayaknya nggak ini banget ya. Iya iya Atau lagi iya iya. ngantuk. Udah Jadi ngantuk sebenarnya berat ya. kalau ngantuk berat, misalkan mau sebelum tidur, tapi dia udah ngantuk, ya jangan dipaksa harus, ya udah dengerin dulu ini Bunda mau cerita, ya jangan kayak gitu juga. Mm-mm. Malahan malahan waktunya tuh ya bebas aja. Yang penting sih sebenarnya rutin dan nggak usah Mm-mm. lama-lama. 15 menit aja tuh udah lebih dari cukup sih. 15 15 menit menit tapi ya. setiap hari, 15 menit sehari, tapi setiap hari ya. Itu Oh. udah Mm-mm. maksudnya ibaratnya cuman meluangkan waktu 15 menit tapi setiap hari Mm-mm. nggak perlu deh kita banyak-banyak banget satu kali sesi tuh brek gitu langsung setumpuk gitu nggak perlu itu eh, ini baik lagi ya udah ada penelitiannya yang dibacain cuman 15 menit aja Mm-mm. efeknya jangka panjang ke minat baca si anak itu akan sangat signifikan dibandingin Mm-mm. yang 15 menit ke bawah yang nggak pernah jadi yang nggak pernah dibacain tuh minatnya Mm-mm. minus jadinya karena nggak pernah tapi kalau yang di grafik yang pernah aku lihat itu maksimalnya sih 1 jam jadi kalau lebih dari 1 jam minatnya juga turun gitu Oh, jadi jadi jangan terlalu lama-lama ada juga berlebihannya juga ya. jangan juga misalnya dalam satu sesi itu jangan terlalu lama banget itu emang akan Mm-mm. bosen nah tapi kalau untuk anak-anak 15 menit aja tuh udah lebih dari cukup lah untuk membacakan. Dan sebenarnya Mm-mm. ini sih yang pengen aku sampaikan, membacakan itu jangan terpaku ke yang tadi ya. Membacakan adalah hanya melafalkan isi buku. Mm-mm. Tekstual Sebenarnya gitu ya. membaca, bukan. Jadi aktivitas membaca itu udah dimulai dari kita mengambil, jadi ngajak anak milih bukunya, dia Mm-mm. ngambil, dia megang, meraba-raba, itu sebenarnya udah masuk aktivitas lagi membaca sebenarnya. Cuman kan kadang Mm. orang tua merasanya, kok anaknya nggak mau ya dibacain, kabur-kaburan. Ya padahal awal-awal masih masih udah ngikutin, tapi ya rentang waktu usia anak kan beda-beda ya. Misalkan Mm-mm. kalau anak setahun ya tentu beda sama anak 5 tahun gitu. Jadi nggak masalah dan itu nggak bisa balik lagi, nggak bisa cuman 1 kali 2 kali praktek. Karena read aloud itu dia sama kayak ya membaca bukan read aloud ya membaca proses membaca itu sama halnya kayak kita main sepeda, Mm-mm. berenang. Itu apakah Mm-mm. apakah cuma sekali 2 kali langsung bisa? Enggak kan? Harus Perlu terus-terusan ya. latihan terus-terusan. Dan apakah itu bisa cuma baca teorinya aja? Nggak bisa kan? Harus Mm-mm.
praktek ya kayak gitu. Iya. Buat orang tua membacakan nyaring tuh harus praktek, harus cobain, harus ya dilakukan, nggak bisa cuman oh aku udah tahu nih manfaat membacakan nyaring, caranya Tapi ada nggak lagi, aku udah tahu, dipraktekin gitu ya. tapi di rumah sama aja nggak pernah dilakuin gitu, Heeh, heeh. cuman beli terus disodorin aja. Kalau anaknya udah bisa baca ya nggak apa-apa, tapi kalau belum bisa baca masa kita berharap anaknya tertarik otomatis sama buku kan enggak kan. Jadi kayak gitu. Mm-mm. Jadi kalau merasa belum pede atau aneh bacain buku ke anak, ya memang itu proses yang harus dilalui. Tapi kalau udah sering dilakukan, nanti ketemu selanya sendiri. Ya, aku sendiri udah ngalamin. Aku tuh pas Farzan lahir, Mm-mm. orang tua yang merasa aneh ngomong sama anak sendiri. Oh gitu. Kan bayi ya. Ya, Terus itu maksudnya kan dia mulai. belum bisa. Pokoknya itu aku pribadi tuh kayak gitu, kayak apaan sih ngomong sama anak. Jadi banyak kan Oh, tuh dulu pas dia baru bayi-bayi awal tuh dia banyak heeh, kan diajak ngobrol sama neneknya sebenarnya yang banyak kasih heeh, inputan. heeh, Nah, makanya pas aku beli buku, aku bilang tadi, buku itu jadi jembatan aku kan untuk heeh. nggak merasa aneh ngomong sendiri ke anak Anak gitu yang loh. tidak tidak merespon kalau diajak Yang ngomong. jadi kan seenggaknya buku nih jadi kayak nggak merasa aneh ngomong sendiri lah gitu. Heeh. Nah, kayak gitu. Makanya kalau ada yang pertanyaan juga bilang misalkan, emang belum bisa baca, nggak apa-apa ya dibeliin buku. Ya nggak apa-apa banget, sama aja kayak gini. Emang kalau anaknya belum bisa ngomong, harusnya kita nggak boleh ngomong sama dia. Kayak Iya aku benar dulu kan benar kayak benar. gitu kan. Heeh. Ya nggak begitu. Ya kalau meskipun anaknya belum bisa ngomong, bukan berarti kita jadi diem aja kan, nanti nunggu dia udah Heeh. ngomong ya baru baru Bunda ngomong sama kamu ya, nanti kamu udah ngomong dulu ya. Nggak gitu kan. Tapi karena kita sering ngajakin dia ngomong, makanya lama-lama dia belajar cara bicara. Kayak buku kayak gitu Mm-mm. juga. Kalau misalkan jangka panjang kita pengen anaknya bisa baca tuh, ya dengan kita sering bacain, ya dia melihat belajar, nanti baru bisa membaca buku setelah udah sering kita kasih contoh dulu membacakan. Mm-mm. Oke, seru sih. Banyak banget insight-nya kayak buku yang dibaca itu sebenarnya membangun interaksi gitu kayak tadi kan. Itu Hmm, memberi insight, oh iya juga sih bahwa aktivitas membaca buku itu nggak cuma ketika kita pas baca huruf per hurufnya, tapi dimulai ketika kita benar. mengambil buku. Kalau Milih. kalau kayak gitu biasanya Benar. bukunya dipilihin atau dia pilih sendiri? Kalau yang disarankan kalau kita mencarinya untuk meningkatkan minat ya, mulainya dari yang dia pilih dulu. Hmm, Justru biar jadi dia yang memilih buku yang pengen dibacakan sama kita. Jadi oke. biarin dia yang milih gitu. Oh, misalkan dia mau buku yang mana gitu ya, biarin aja. Jangan kita yang maksain, enggak maunya Bunda maunya bacanya bukunya yang ini. Ya jangan kayak gitu juga, karena kan nanti kan judulnya kan ini minat ya. Kalau Mm-mm. misalkan dipaksakan yang bukan dia minatnya, ya lama-lama males dong. Ah, males ah Mm-mm. gitu. Malah jadi begitu nantinya. Oke deh, kalau gitu bisa nggak sih Ca dicontohin cara baca, bukan caranya, tadi diulang ya, bukan bukan teknik ya, Ya, ya lebih maksudnya ke contoh, mencontohkan contohin gimana kayak apa sih ketika aktivitas ketika bacain buku ya. Ica bacain ke anak tuh gimana gitu, kayak gimana Coba contohnya? ya. Sebentar ya. Ini aku Oke. balik. Jadi ini kan kebalik Oh kan? kebalik ya? Ya kebalik. Aku balik dulu ya kameranya, jadi nanti pakai kamera belakang sebentar ya. Oke siap siap. Itu kalau ada yang mau tanya-tanya lagi juga langsung aja ya ditulis di situ. Bentar ya. Oke. Jadi buat teman-teman nanti ayah bunda semua di rumah bisa nanti kalau mau tanya-tanya ke Mbak Ica tentang membaca nyaring ini. Oke, udah bujuk bukunya baik banget. Bukunya banyak banget. Ya ini buku campuran jualan dan koleksi. Jadi Koleksi aku dulu pribadi banyak dan kan koleksi jualan. dicampurin. Aku dulu awal jualan dan beli buku tuh buku bekas loh. Jangan Oh iya? dikira buku-buku baru. Iya, 70% yang ada di rumah ini buku bekas sebenarnya. Oh,
Bagus-bagus sih itu Tuh, ya kayak ini buku yang sekalian ya buat audionya buat rekomendasi. teman-teman kalau ada yang merasa, aduh aku nggak punya uang buat beli buku atau apa gitu, ya jangan jangan pesimis pesimis duluan sih. Banyak kok Mm-mm. cara untuk mendapatkan media apa sih media baca. Ya seenggaknya sebulan tuh satu buku aja, nanti nggak berasa kok lama-lama Mm-mm, ternyata mm-mm. udah banyak. Tahu-tahu banyak Ini aja. aku tahu-tahu banyak aja. Memang harus dikeluarin dan jangan merasa ini ya kayak beli buku buat anak tuh kayak rugi gitu loh. Mm-mm, mm-mm, Kan mm-mm. suka, aduh Investasi, mahal banget sih. investasi masa depan. Jadi kayak contoh nih buku ini ya, ini aku tuh sebenarnya gini loh, aku kan nggak pernah ikut jualan buku yang paketan. Karena dulu aku pribadi kan, ya itu tadi kan, aku kenapa beli buku bekas kan terkendala dana kan. Mm-mm. Nah, terus sampai akhirnya sekarang kebeli kayak gini, terus ada buku paketan. Ini buku paketan pertama yang aku beli di Gema Insani tuh ya ini nih. Oh, Apa dari apa Akidahnya nih Balitaku jadi lupa Soleh. seri Balitaku Saleh yang seri Mm-mm. Akidah ini kan satu set ya dijualnya ya Mm-mm. emang agak kalau kerasa tuh kok kayak mahal banget ya awalnya kan gitu kan Mm-mm. tapi kalau ketika udah kita baca kita beli terus anaknya ternyata suka terus manfaat pas lagi baca ini tuh ternyata dia inget ceritanya apalagi ceritanya ini bukan 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 cerita ini ya bukan cuma cerita kayak Kancil dan Timun bukan sekedar begitu ya tapi ini kan Mm-mm. dia tentang Asmaul Husna kan tentang sifat-sifat Mm-mm. Allah kan itu apa sih yang uang yang kita keluarin itu tuh nggak akan sia-sia jadi memang bener-bener investasi sih apalagi dia kan ini tebel maksudnya nih kayak buka ini kan board book ya maksudnya bukan yang Mm-mm. tipis-tipis gitu loh jadi yang kita beli itu selain kontennya bahannya juga memang yang Mm-mm. sesuai sama buat jangka panjang gitu nah kalau yang ini aku coba contoh baca ini satu nih Mm-mm. ini yang judulnya kalau mau melindungi ini aku contohin bacain ya kelihatan kan ya Oke, kelihatan ya Fit ya di kelihatan sini kelihatan. Aku turn off dulu ya komennya supaya nih dimatiin dulu ya komennya ini kali ya ya supaya bisa kelihatan sip. Nah, Kelihatan. ini aku sambil jelasin tahapan membacakan nyaring ya. Jadi Mm-mm. tahapan membacakan nyaring itu ada tiga sebenarnya. Sebenarnya ini nggak cuma membacakan nyaring sih, tahapan belajar tuh secara umum sih begitu. Adalah ada pra tuh kita mempersiapkan sebelum memulai aktivitasnya. Pra tuh ya kita tuh udah baca dulu bukunya, kita udah lihat dulu bukunya, terus kita udah ngira-ngira nanti dengan buku ini kita mau kasih pertanyaan apa nih ke anak atau kita mau gimana bacainnya itu peranya persiapannya kalau habis itu tahapan kedua kan ya saat Mm-mm. membacakannya ya tentu kita nanti di sini bacain judulnya sebut nama penulisnya terus nanti di dalamnya kayak gini sambil ditunjuk nih teksnya kayak gini nah kalau udah tahapan yang terakhir setelahnya adalah kita mengeksplor buku yang tadi si isi bukunya dengan Mm-mm. pertanyaan-pertanyaan terbuka. Nah, ini yang termasuk yang diingetin juga untuk tentang minat biar anak minat bacanya tuh nggak drop. Katanya jangan di akhir membacakan jangan ceramah katanya gitu. Tuh Oh, kan ternyata nah itu sebisa mungkin dihindari model kayak begitu yang sifatnya tuh kayak menceramahi emang sih niatnya kita mau kasih pesan-pesan moral gitu kan tapi jangan yang caranya tuh kayak to the point ke anak tuh kan bener kata bunda nggak boleh tahu kita tuh ini sama orang tua nggak mau nurut bener kan misalnya kayak gitu-gitu loh nah itu mm-mm, nggak boleh mm-mm. tuh dilarang keras sangat Dilarang ya. dilarang caranya kayak begitu karena bikin anak jadinya males nanti tiap dibacain buku bundanya Ah, udah ngomelin males duluan gitu ini ya nanti. udah males duluan gitu loh. Kalaupun mau ngasih kayak pesan itu, sebisa mungkin tuh dibalikin ke dalam cerita gitu loh. Oh ternyata ya si tokoh ini ya kayak gitu. Jadi Bukan permainan ke kalimat anaknya sih. ya. Bukan ke anak, tapi kita kayak membacakan lagi. Tadi menurut kamu, jadi gimana ya perasaan si itu pas lagi eh, apa gitu. Kayak gitu Mm. tuh. Cuma mungkin memang nggak semua cerita, semua buku bisa begitu ya. Ada buku-buku yang Mm-mm.
mungkin kita agak susah, itu nggak masalah sih. Yang penting yang tadi kuncinya jangan ceramain anak, habis kita bacain buku. Oke, notes. Aku mulai Jangan ya. ceramain anak setelah baca buku. Gini ya. Nih. Halo teman-teman, hari ini aku mau bacain buku nih. Lihat ya. Apa ya? Ada yang tahu nggak? Ini gambar apa di bukunya? Coba. Gambar apa? Gambar apa? Coba, Mbak Fitri. Gambar Ini apa tuh gambar gak apa? kelihatan? Gambar pemadam. Oh, pemadam kebakaran. Mobil pemadam ya? Kenapa ada Iya. mobil pemadam ya? Kenapa ada mobil pemadam? Nah, kan kayak gini nih. Jadi kita mulai dulu tuh dari bahas cover, Fit. Bahas cover kan? Bisa pancing gini. Pernah nggak lihat mobil pemadam kebakaran? Atau misalkan, ingat nggak dulu kita pernah loh ke itu tuh lihat mobil pemadam kebakaran. Ingat nggak kamu gitu? Jadi mulai dari cover aja kita udah dari di dari cover aja kita udah bisa banyak ngobrol sama anak kan, ngobrol bahas ya kayak nah itu tadi kuncinya kan interaksi. Kita kayak ya udah lewat cuman cover kita udah berinteraksi jadi cerita tentang pemadam kebakaran. Misalnya kita belum masuk ke dalam sini, anaknya malah jadi ngoceh sendiri, ih bunda aku pengen deh, itu ya biarin, karena kan intinya kita mau kenalin ini, nggak masalah gitu. Jadi kita terima dulu pasti anak itu nanya-nanya. Misalkan saya udah bilang kan, Allah Maha Melindungi. Penulis Riutri, ilustrasi Adlina Aidit, penerbit Gema Insani. Tentang pemadam kebakaran kenapa ya? Ceritanya apa ya? Kita lihat yuk. Sirene berbunyi nyaring, terdengar kencang di suasana hening. Gema dan Gina menutup kuping. Lihat, Gema dan Ginanya menutup kuping. Karena berisiknya. Kebakaran! Kebakaran! Semua orang panik berlarian. Ada rumah terbakar di depan. Api membakar rumah Pak Lukman. Lihat, kebakaran, kebakaran. Gina, Gema, ayo cepat keluar. Takut api menjalar. Aduh, kaki Gina tersangkut di pagar. Mana kaki Gina? Coba lihat. Wah, iya. Kakinya tersangkut di pagar. Gimana ini ya? Udah, tolong. Kaki Gina tidak bisa keluar. Teman-teman, kalau kamu melihat Gina seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, kayak gitu. Itu nggak masalah. Jadi kita kayak mancing. Ini kan lagi bacain kan? Nanti saya bertanya, apa yang harus dilakukan kalau kayak gitu? Kita itu tadi interaksi, kan interaksi ya. Jadi nggak harus teks per teks dibaca, tapi bisa diimprove kalau, gitu ya? Bukan. Kalau teksnya kan aku baca tetap sesuai teks. Tadi kan tapi kan abis itu nggak aku kayak improve ada kan? pertanyaan tambahan. Nah, yang diimprove bukan teksnya kita ubah-ubah. Jadi kalau read aloud, karena read membaca, kita sebenarnya nggak boleh ubah ini si teksnya. Cuma ditambahkan interaksinya tuh ya setelah udah selesai, misalkan bahan ilustrasinya gitu. Jadi bukan si teksnya yang langsung diubah. Kenapa kayak gitu? Aku pernah tanya kan, kenapa sih nggak boleh gitu waktu itu. Pertama, ini kan penulis bikin ini kan mikir kan, ya cara kita menghargai pikiran karya mereka ya kita bacakan ini si teks yang ada di sini gitu apa adanya. Cuman kitanya yang mainin yang kayak tadi intonasi, kapan berhenti itu kita yang maininnya di situ. Lanjut ya. Oke. Pemadam kebakaran tiba. Para petugas segera bekerja. Bergerak ke sini dan ke sana. Menyemprot air ke semua titik bencana. Lihat. Semprot. Cur. Menyemprot apa ini? Api. Wah, semangat sekali ya para pekerjanya.
semua orang saling membantu, kerjasama bahu-membahu, menyelamatkan barang-barang yang perlu. Lihat, apa ini? Kursi, meja, apa ya ini? Bawa semuanya, daripada terbakar menjadi abu. Lihat. Ya Allah, tolonglah kami. Tolong segera padamkan api. Kami takut sekali. Lihat api besar di sana sini. Nah, ini aku potong-potong gini nggak apa-apa ya? Mm-mm. Pas aku bilang takut, kan aku bilang tadi takut. Mm-mm. Ini manfaat membacakan nyaring juga ya. Waktu aku bilang takut, di sini aku nunjuk teksnya takut nih. Kayak gini, Mm-mm. takut. Aku nyebut suaranya takut. Terus aku menambahkan mimik takut. Meskipun anak belum bisa baca ini, tapi dia melihat kita ngomong takut dan wajah takut, itu akan terasosiasi ke teks ini ketika suatu hari kita bacain lagi. Nggak, kita suatu hari bacain lagi buku ada kata takutnya. Itu mereka inget, oh takut, tulisannya begini, takut tuh, nah gitu loh. Ini susah sih dijelasinnya. Cuman maksudnya tuh kayak gitu. Kenapa beda sama kalau kita belajar baca mengeja ya pakai buku yang baca biasa gitu loh. Bedanya begitu dibandingin dengan kita lewat membacakan yang tadi konteks pemahaman itu loh. Kan Jadi ada asosiasi tadi itu ya. ada gambar, ada suara, kita menambahkan di mimik muka kita kan, kayak gitu. Gema dan Gina menggigil ngeri melihat kobaran api. Keduanya berdoa sepenuh hati kepada Allah yang Maha Melindungi. Tuh, lihat mereka berdoa. Coba kalau kita berdoa gimana? Ini, ya Allah, lindungilah aku. Nah, kita ajak anak kita berdoa gitu ya. Ya Allah, ayo Ade mau doa apa sama Allah? Gitu, misalkan. Kita kan kayak sambil bacain, tapi sambil jadi ngobrol kan. Anak juga nggak kita biarin aja. Nah, sebenarnya kalau kita interaksi begitu, cenderung jarang deh anak tuh kabur kemana-mana sebenarnya ya. Karena dia merasa ada ikatan sama kita dan sama buku yang kita bacain. Ini terakhir. Interaktif gitu ya. Alhamdulillah, api telah padam. Semua sudah selesai disiram. Tampak puing-puing rumah yang hitam. Mana puing yang hitam? Nah, kayak gini kan warna kan? Aku sebut hitam. Lihat warna hitam. Itu. Orang-orang melihat sambil terdiam. Allah Maha Melindungi semua umatnya yang Dia sayangi. Kita harus berserah diri, meminta perlindungan pada Ilahi. Udah selesai. Nah, kayak gitu kurang lebihnya, Fit. Sekalian ya. Oke, tadi ada yang sadar nggak? Nanya nih. Apa-apa? Ada yang nanya gimana kalau misalnya buku teksnya bahasa Inggris, sedangkan bahasa ibunya kan bahasa Indonesia. Tuh gimana tuh? Apakah pakai bahasa Inggris juga atau tetap pakai bahasa Indonesia? Nah, ini pertanyaan aku pribadi tuh waktu itu aku tanyain kan ke Bu Rosi kan. Terus dibilang gini, makanya justru disaranin sebenarnya memang kuatin bahasa ibu dulu sebelum bahasa lain-lain gitu. Kalau kita mau nih, misalnya kita punya buku yang bahasa Inggris gitu, bahasa Inggris tetap pakai dilafalinnya tetap pakai bahasa. Kalau misalkan, nah ini tergantung Fit, kita tujuannya mau apa? Kalau tujuannya jangka panjangnya literasi sama bahasa, ya harus sesuai antara yang kita ucapin sama teks. Karena kan nanti, misalkan bahasa Inggris kita bacainnya bahasa Indonesia kan, yang biasa dia dengar sama teks yang dilihat beda kan? Itu kan jadi kayak mengacaukan konsep yang di kepalanya gitu loh. Jadi kalau mau, misalkan teksnya ini ya susah ya. Jadi tujuan yang asosiasi tadi jadi nggak dapet. Palingan minusnya kayak begitu. Makanya baiknya sebenarnya disaranin kalau misalkan masih balita, perbanyaknya ya bahasa ibu dulu gitu. Tapi misalkan mau ngenalin buku bahasa Inggris, nggak masalah. Tapi itu tadi tetap bacain ya apa adanya si teks bahasa Inggris itu.
termasuk melafalkannya kita pun harus benar. Jangan sampai jadi salah juga karena kan memang membaca gitu ya. Memang kan judulnya kan membaca. Judulnya kan kita lagi membacakan. Jadi mau nggak mau ya harus tetap sesuai sama si di kalau situ. Cuma kan, karena anak-anak belum bisa misalkan, gitu ya. Tapi kalau aku pribadi nih, pengalaman aku pribadi, selama ini buku aku karena buku bekas kan banyak juga yang bahasa Inggris ya. Aku sih tetap bacain ke Farzan tetap bahasa Indonesia. Nah, maksudnya bukan berarti jadi gara-gara aku kan nggak bisa bahasa Inggris terus bukunya jadi nggak usah dipakai, nggak gitu juga sih. Aku sih tetap aku pakai, aku tetap bacain, tapi aku artikan kan, maksudnya aku bahasakan kembali pakai bahasa Indonesia kan. Cuma ya memang jadinya Farzan itu nggak dapet ini bahasa Inggrisnya gitu loh. Kalau kita ada tujuan yang niat beli buku, misalkan kita niat beliin buku bahasa Inggris biar anaknya jago bahasa Inggris nih misalkan ya, kenal bahasa Inggris. Ya, kalau mau sesuai tujuan yang itu, cara pakainya ya dibacakan sesuai teksnya. Tapi kalau kita nggak kejar tujuan itu, ya misalkan kita cuma ambil menarik nih konsepnya, belum ketemu yang buku bahasa Indonesia yang kayak gini, misalkan kayak gitu nih. Ya udah, nggak masalah sih beli terus bacainnya dalam bahasa Indonesia. Cuma ya tadi nggak dapet sih proses bahasa Inggrisnya, jadi memang dia nggak dapet, kosakatanya nggak dapet, ininya nggak dapet. Jadi gitu balik lagi ke tujuannya ya, tujuan jadi nggak masalah. Jadi kembali ke tujuan. Sebenarnya kita tuh mau beliin buku tuh tujuannya apanya gitu. Nggak masalah sih dua-duanya bisa tetap dipakai. Tapi saran aku kalau selagi buku-buku bahasa Indonesia itu masih ada, mendingan buku bahasa Indonesia dulu sih. Kecuali misalkan memang yang tadi tuh ada buku-buku yang belum pernah lihat nih terbitan Indonesia kayak gini, lucu-lucu begini, ya nggak apa-apa sih kalau mau beli yang buku impor, tulisan bahasa Inggris gitu. Atau kan sekarang banyak kan buku bilingual kan jadinya kan, jadi ada versi Inggrisnya, ada versi Indonesianya gitu kan. Kalau kayak gitu itu juga bisa jadi solusi, nggak masalah. Jadi kita bisa kapan kita mau bacain versi bahasa Indonesia, kapan kita bacain versi bahasa Inggris, bisa-bisa aja. Jadi anak tetap dapat ininya lah, apa inti dari ceritanya tuh tetap nangkep. Tapi pengalaman aku ya pernah ada yang cerita sih, dia ininya banyak bahasa Inggris, ternyata itu berpengaruh ke anaknya jadi belum bisa ini ngomong atau kurang jelas gitu. Ya itu sebenarnya karena kita mungkin maksudnya kurang apa ya bilangnya tuh. Kalau kita terus-terusan cuma bahasa Inggris doang pas bacain buku, tapi hari-hari kita ngomongnya bahasa Indonesia, kan anak jadi bingung tuh. Kalau mau, kalau biar nggak bikin, kan nggak sinkron. Kalau mau sinkron, kalau mau tuh pas sesi bahasa Inggris tuh waktu khusus aja gitu, Fit. Jadi khusus pas lagi apa gitu. Tapi kalau ngomong hari-hari, ya tetap bahasa Indonesia dulu, bahasa ibunya dulu lah. Yang penting yang dikuatin tuh bahasa ibu. Jatuhnya nih bahasa lain tuh kayak pengayaan gitu sih sebenarnya. Sip. Satu lagi tadi ada yang nanya, kalau kan tadi kan sebentar ya, aku geser kameranya dulu. Oke, sip. Ada. Dulu. Nah, ini terakhir pertanyaan tadi, gimana kalau misalnya pas lagi baca nih, stuck di satu halaman, anak jadi cerita panjang lebar, itu gimana? Tetap berusaha lanjut atau gimana? Kalau misalnya kan anak misalnya tadi pas ada api gitu, dia malah jadi cerita panjang lebar tentang api gitu. Jadi stuck di satu halaman itu aja. Kalau aku ya, oh iya nih sekarang tahu. Jadi jangan mengira kalau bacain buku itu satu sesi harus satu buku. Itu salah. Kita tuh boleh banget motong sesi baca buku kayak sinetron. Maksudnya tuh misalkan tiba-tiba kita mau potong di yang lagi seru-serunya nih, kita cut, besok lagi ya ceritanya, misalkan kayak gitu, itu boleh banget, karena kan malah bikin anak jadi kayak penasaran gitu ya, jadi kayak mereka tuh menanti lagi kapan baca, atau udah ya bacain lagi yang tadi gimana ceritanya, itu boleh, nggak masalah. Jadi memang nggak harus, mungkin kita terbawa mindset di sekolah kali ya, kalau di sekolah kan harus tuntas gitu, 1 jam pelajaran harus beres gitu. Nah, kalau baca buku jangan kayak kita lagi kayak
di sekolah gitu. Kalau sama kita tuh dibawainnya harus yang sama juga, kita nyari yang biar anak suka kan, biar minat. Nah, biar minat ya nggak masalah, misalkan dia baru baca buku depan aja terus kita nggak maju-maju. Lah kalau anaknya aja udah keluar kata-katanya, dia bisa menceritakan tentang pemadam kebakaran misalkan, berarti kan kita, itu artinya anak udah belajar sesuatu belum waktu lagi mereka ceritain itu. Udah Iya, kan? justru Itu dari memancing situ ya. aja sebenarnya udah kepancing kan. Jadi nggak masalah sih. Misalkan nggak jadi maju-maju ke situ, ya biarin. Justru kan di situ tuh ya dia jadi belajar menyampaikan pendapat, menyampaikan isi pikirannya kan. Kita mendengarkan, belajar cara mendengarkan anak bercerita, kita merespon, wah iya ya begitu ya, oh iya benar. Jadi itu jangan malah kita cut, nanti dulu Bunda mau lanjut dulu bacanya. Jangan kayak gitu, kita sabar dulu dengerin. Kalaupun mau, misalkan beda nih, kan ini pemadam kebakaran. Tapi kan sebenarnya cerita tadi di dalamnya kan tentang Allah melindungi kan. Kita pengennya ngasih tahu konsep Allah Maha Melindungi nih. Kalau dia cuma cerita doang kan, dengerin dia ngomong doang kan nggak dapet nih. Yang mau kita kasih tauin. Kita sabar dulu. Habis dia cerita baru bilang, boleh nggak Bunda lanjutin ceritanya? Jadi gantian gitu. Wah, Adi udah cerita, sekarang Bunda ya yang lanjutin ceritanya ya. Sekarang Adi dengerin Bunda ya, gantian ya. Jadi kitanya tuh yang membawakannya tuh yang enak gitu, jangan yang kayak gimana sih? Maksa Aduh, gitu apa ya. sih? Baca, tadinya apa? Ini diem apa? Nah, kayak gitu. Pokoknya nih, balik lagi ya, semua hal itu sifatnya asosiasi yang baik. Kalau kita mengasosiasikan dengan cara yang baik, maka mereka taunya aktivitas yang kita kenalkan tuh ya aktivitas yang baik. Kalau read aloud kan situasinya baca buku. Ini termasuk sesi makan. Lagi makan tuh sebenarnya kayak gitu kan. Kalau waktu sesi makan, sesi baca, kitanya mukanya kesel, ngedumel. Misalkan dia lagi nyobek-nyobek buku nih. Bukan nyobek, apa? Remes-remes. Terus respon kita, ih adek, remes-remes. Rusak tahu, Bunda mahal tahu beli bukunya ini. Malah kita omelin. Kira-kira jangka panjangnya dia lihat buku yang dipikirinnya apa? Aduh, Takut nggak berani pegang lagi buku. deh. Nggak Nggak mau berani lagi nanti pegang dimarahin buku. Bunda. Dimarahin. Nggak mau Nah, kayak dimarahin. Makanya kalau aku sering bilang, solusinya cuma dua. Beliin buku yang gak gampang rusak, atau beliin buku yang gak bikin kita gampang marah. Jadi kalaupun rusak, kita nggak masalah gitu loh. Anggaplah itu biaya belajar si anak. Biaya belajar ya dengan dia menyobek, dia menjilat, meremas gitu. Karena itu cara, baliknya yang tadi kan aku bilang, itu cara belajar si anak yang masih begitu, cara dia mengenali benda di depannya ini, si wujud buku tuh ya masih kayak gitu cara dia kenalannya. Jangan langsung berekspektasi kayak kita orang dewasa, oh pegang, duduk, balikinnya tuh rapi kayak gini. Bahkan ini ya bolak-balik ini pun itu proses belajar loh. Sensoris apa dia bisa membalik buku kayak gini nih, megang buku. Bisa megang bener kayak gini aja kan, itu stimulasi sensori kan tanpa sadar. Ica, tanpa terasa ternyata udah hampir 1 jam nih udah dikasih inget sama IG-nya. Ya udah. Gak berasa ya kalau ngobrol gini. Sponsor dulu nggak? Katanya mau ada acara 1 menit lagi nih. Oh iya. Pesan terakhir. Ini aja ya, aku bilang tadi di awal, aku suka bikin sesi Zoom sama anak-anak, jadi aku bacain buku ke anak-anak. Cuma minggu ini lagi libur dulu. Kalau teman-teman mau ikutan, boleh follow IG aku, biasanya aku posting di poster itu untuk informasi berikutnya. Insya Allah di situ nanti bisa belajar gimana sih berinteraksi sama anak-anak pakai media buku yang menarik. Nanti di rumah Ayah sama Bunda praktekin sendiri, jadi jangan cuma nungguin sesinya aku, justru gimana caranya sama Ayah dan Bunda pun mereka sama serunya, seperti mereka mendengarkan ketika aku cerita. Paling gitu aja ya tipsnya. Jangan bosen. Jangan bosan ya bacain buku di rumah ya. Iya. Jangan bosan beli bukunya juga nih. Iya. Bukunya Insanikis tuh banyak yang menarik loh. Sip. Dadah. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya. Sama-sama. Dadah. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.